eh, pelaksanaan sosialisasinya gitu. Oke, maka I dari agree. itu I understand, saya Pak. Yeah. mohon izin Yeah, untuk share screen. we will send the three document. Three document. The first document is company profile, our Oke, company profile. The second mohon document izin, is apakah SLR, and sudah tertampil di slide Bapak Ibu sekalian? the document is the quotation. Pil, Pak. Ya, sudah. Sudah, Pak. Sudah ya. Bagus. Oke, baik. Oke, baik, terima kasih. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, melanjutkan diskusi kami di hari kemarin dengan Buma gitu, terkait rekrutmen kelas industri untuk angkatan 2023 dan 2024 ini. Di mana untuk angkatan ini secara kompetensi ya mungkin dari beberapa sekolah kemarin sudah saya kasih bocoran gitu ya. Saya kasih bocoran terkait kompetensi yang akan dilaksanakan untuk angkatan 2023-2024 ini. Nah, secara jumlah kompetensinya yang akan kita laksanakan untuk tahun depan itu ada 4 ya. Yang pertama terkait kompetensi mekanik maintenance gitu ya, yang mana mekanik maintenance ini yang sudah kita jalankan mulai dari awal proses berdirinya Buma Kelas Industri sampai dengan sekarang gitu. Nah, yang 3 ini adalah kompetensi-kompetensi yang bisa dibilang baru di kelas industri ini gitu ya. Ada penambahan 3 yang yaitu operator alat berat gitu ya, untuk alat berat yang kecil, yaitu meliputi operatornya dump truck, bulldozer, dan juga eskavator. Terus yang kedua ada di areanya teknologi dan informasi gitu ya. Dan yang ketiga adalah areanya mekanik, tapi khususnya ini mekanik overhaul gitu. Nah, tentunya dari kompetensi-kompetensi ini ada sasaran akhir gitu ya, yang mana sasaran akhir kita kan adalah diberikannya pengakuan terhadap siswa yang lulus gitu ya. Di antaranya untuk mekanik maintenance sama seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya, yaitu terkait perawatan atau preventive maintenance untuk alat berat. Terus untuk operatornya yaitu skema operator alat berat, baik itu untuk nantinya alat dump truck, bulldozer, sama eskavator. Terus yang ketiga terkait di teknologi dan informasi, skema yang direncanakan yaitu skema sertifikasinya yaitu teknisi jaringan komputer. Dan terakhir yaitu untuk overhaul, skemanya itu membongkar dan merakit subkomponen atau overhaul subkomponen. Nah, tentunya dari 17 sekolah ini tidak semua menjalankan keempat-empat kompetensi ini gitu ya, sehingga kemarin setelah disepakati dengan Buma, kita dibagi gitu ya, dibagi dari 4 kompetensi ini menjadi beberapa sekolah, yang mana sekolah-sekolahnya yang akan dijalankan kompetensinya seperti yang terlihat gitu ya. Untuk mekanik maintenance yaitu ada SMK N1 Singosari, SMK 2 Cilacap, SMK Jateng, Tabalong, Warga, SMK N6 Brau, Simpang 4, Tanah Grogol, serta SMK Muhammadiyah Brau. Terus untuk operator SMK Blora, Magelang, Semarang, Makassar, Sidrap, dan juga Bandung. Untuk teknologi dan informasi nanti akan diimplementasikan di SMK N2 Cimahi, serta untuk mekanik overhaul akan diimplementasikan di SMK N1 Balikpapan gitu ya. Itu untuk kompetensi Buma School Credit Industri tahun depan atau tahun 2023-2024. Nah, sehingga dari sana kita akan melanjutkan ke proses seleksi dan registrasi gitu ya. Untuk proses yang pertama ada proses persyaratan administrasi dan juga submit data di proses yang kedua. Terus proses yang ketiga ada psikotes, English test, dan juga tes fisik. Terus yang keempat ada proses interview, dan kelima pengumuman. Nah, secara proses persyaratan administrasi untuk pengumpulan data bisa dimulai dari sekarang gitu ya Bapak Ibu sekalian.
di mana secara persyaratan disesuaikan apa yang sudah tertera ya dari file sosialisasi ini. Untuk persyaratan dibagi dua gitu ya, persyaratan untuk mekanik dan operator, termasuk di dalamnya adalah mekanik maintenance dan juga mekanik overhaul. Terus yang kedua adalah persyaratan untuk siswa kompetensi yang teknologi dan informasi gitu kan. Nah, harapannya mungkin dari mulai sekarang turun besok gitu ya, mulai diinformasikan ke masing-masing siswanya gitu ya, sampai dengan harapannya tanggal 4 sore itu kami sudah mendapatkan list pesertanya gitu ya, list calon peserta yang akan mengikuti tes tahap 3 gitu kan. Nah, akan tetapi seperti yang sudah kita pernah lakukan pada tahun sebelumnya, untuk proses administrasi kita mohon bantu juga nih dari Bapak Ibu sekalian selaku koordinator di masing-masing sekolah untuk memfilter layer pertama lah, untuk memfiltrasi atau untuk menyaring sebagai saringan pertama terkait administratifnya para siswa gitu ya, dan secara datanya yang bersinggungan dengan fisik gitu ya, baik itu tinggi badan, kacamata atau buta warna. Khususnya buta warna nanti paralel kami akan siapkan juga ya alat tesnya, khususnya untuk tinggi badan, terus jenis kelamin dan kacamata. Itu mohon dibantu penyaringannya yang update gitu ya Bapak Ibu ya. Bisa jadi khususnya kayak tinggi badan gitu ya, mungkin 1 tahun yang lalu itu 160, sekarang jadi 165 gitu kan. Nah, sehingga data-data itulah yang mohon dibantu untuk data yang update-nya terhitung dari bulan September ini gitu ya, terhadap kriteria para siswanya atau para calonnya gitu. Nah, dari situ kita submit data gitu ya di tanggal sampai tanggal 4 sore ataupun malam juga nggak apa-apa gitu ya. Di tanggal 5 nanti akan kita schedulekan. Tanggal 5 itu nanti kami akan susunan acara, schedule acaranya gitu ya, sehingga di tanggal 6 dan 7 itu kita akan lakukan tes psikotes dan juga English test gitu ya. Jadi ada 2 tes. Ini dilakukan semuanya secara online gitu ya. Baik itu psikotes, English test dan juga kalau tes fisik nanti dibantu oleh Bapak Ibu gitu ya. Ada catatan ataupun ada isian ya terkait tes fisik yang nanti disesuaikan berdasarkan penilaian terhadap para siswanya gitu ya. Untuk tanggal 6 dan 7 ini kita akan lakukan psikotes. Ini dilakukan secara online gitu ya. Terus setelah psikotes dilakukan English test juga gitu. Ini sama dilakukan secara online juga gitu. Untuk langkah-langkahnya dan juga tata caranya nanti akan diinformasikan langsung ke email-emailnya para peserta yang akan melaksanakan tes ya. Terus setelah poin ketiga kita akan lanjut ke poin keempat, yaitu mulai tanggal setelah selesai tes kita akan laksanakan interview gitu ya. Nah, interview ini akan dilakukan oleh tim dari Buma gitu kan. Untuk jadwalnya nanti akan di update-nya gitu ya. Sekolah mana yang lebih dahulu akan dilakukan interview, termasuk di dalamnya adalah metodenya. Apakah metodenya dilakukan secara Selamat online siang, hati-hati di jalan, selamat berlibur. ataukah secara offline gitu ya. Oke. Nah, sehingga dari sana harapannya di tanggal 22 ya, tanggal 21 kita akan lakukan finalisasi peserta yang lulus gitu ya. Sehingga tanggal 22 itu ada pengumuman hasil gitu ya, di mana bagi para siswa yang dinyatakan lolos sebagai siswa kelas industri 2023-2024 ini
nantinya ada tahap selanjutnya itu terkait pengisian komitmen gitu ya, komitmen siswa dan juga orang tuanya siswa tersebut gitu ya. Nah, dari sana berangkat lagi untuk secara timeline dan besarannya seperti ini gitu ya, sama yang seperti tadi, mulai sosialisasi per kemarin juga sih sudah kita lakukan gitu ya, mulai dari pemberian materi dahulu. Kalau mesti Bu Eka, semangat. Lemes betul. Dan saat ini kita lakukan sosialisasinya gitu ya. Terus setelah sosialisasi pelaksanaan submit data, terus penjadwalan psikotes, setelah penjadwalan di tanggal 4 dan 5 itu interview, psikotes, English test gitu ya. Terus interview mulai dari tanggal 8 sampai tanggal 20 dan finalisasi siswa itu tanggal 21, harapannya di tanggal 22 September ini kita sudah bisa memberikan informasi ya bagi siswa yang lulus masuk angkatan 2023 sampai 2024 gitu ya. Terus dari hasil untuk jumlah siswanya sendiri gitu ya, dari seleksi administrasi kita tidak membatasi gitu ya yang akan ikut siapa saja, yang pasti dan yang terpenting adalah sesuai atau memenuhi dari persyaratan administrasi tadi gitu kan. Terus dari sana kita akan ambil nih hasil dari psikotes, English test dan juga fisik test ini 40 terbaik ya, 40 terbaik untuk lanjutkan ke proses interview ya. Sehingga dari proses interview ini nantinya akan diambil maksimal ya, maksimal itu 30 siswa terbaik untuk menjadi siswa angkatan berikutnya. Oke, mungkin singkat saja dari penjelasan terkait sosialisasi ini. Sampai di sini dari Bapak Ibu, apakah ada yang ingin dikonfirmasi atau ditanyakan? Dipersilakan. Saya Mas Ari. Oke, Pak Rudi silakan, Pak. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak, rekan-rekan semua, selamat siang. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Mas Ari, yang saya mau tanyakan ini terkait dengan tes psikotes tadi ya. Itu kan dilaksanakan secara online. Nah, saat ini kita tahu bahwa siswa kami hampir semuanya itu sedang dalam posisi prakrin dan mereka ada di industri. Untuk psikotesnya nanti itu apakah mereka harus kembali ke sekolah atau mereka bisa melaksanakannya di tempat prakrin masing-masing? Seperti itu Mas Ari. Oke, baik Pak Rudi gitu ya. Nah, untuk tes psikotesnya kita tidak membatasi gitu ya, atau tidak mengharuskan di sekolah juga. Tapi catatan dari kami mohon diinformasikan gitu ya, bagi ini tidak terbatas SMK Tanah Grogot gitu ya, bagi sekolah yang lain yang memang mempunyai case yang sama, mohon diinformasikan supaya kami bisa menyesuaikan jadwalnya gitu ya. Terus yang kedua, catatannya mohon diinformasikan ke para siswa yang memang pelaksanaannya di luar sekolah, supaya bisa menyiapkan semaksimal mungkin gitu ya Bapak Ibu, baik itu secara mental ataupun secara kesehatan siswanya, termasuk kondisi atau termasuk koneksi gitu ya. Karena kan ini psikotes biasanya kan kalau ngerjain pagi saat saat capek itu kan akan berbeda gitu ya. Nah, harapannya siswa bisa benar-benar mengerjakan saat kondisinya sedang fit gitu ya. Itu mungkin Pak Rudi ya.
Oh, siap, Mas Ari, makasih. Oke, baik, terima kasih. Terus di sini ada Pak Sentot. Silakan, Pak. Baik, cek suara saya terdengar Pak Ali. Aman, aman. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin saya pengen mungkin sedikit penjelasan Pak Ari karena SMK 1 tahun ini berubah menjadi kelas operator kayaknya. Mungkin bisa diberikan gambaran sedikit mungkin pelaksanaan kelas operator nantinya kira-kira dalam setahun ke depan itu seperti apa. Kemudian yang kedua, eh, trainer atau instruktur, adakah mungkin trainer kita, guru kita di TOT dalam hal operator atau mungkin trainer lama yang kelas mekanik kemarin atau mungkin ada pelaksana trainer lagi yang disuplai oleh Buma sendiri atau Biru sendiri gitu ya. eh Kemudian mungkin terkait unit Pak Ari, apakah kami siswa kami nanti satu kelas itu dapat tiga-tiganya, artinya dump truck dapat, excavator dapat, kemudian bulldozer dapat, ataukah misalnya SMK 1 dikhususkan untuk excavator misalnya. Mohon penjelasan. Kemudian yang terakhir, mungkin kalau excavator kita punya unit kecil Pak Ari. Eh, Apakah itu diperkenankan untuk dipakai misalnya karena hanya ukuran PC 45 yang kami punya, kalau yang jalan saat ini seperti di UT Semarang gitu kan pakai PC besar kira-kira PC 195 atau PC 200 gitu. Apakah diperbolehkan dipakai? Terima kasih sebelumnya Pak Ari jawabannya. Oke, oke, baik. Terima kasih, Pak Sentot. Yang pertama terkait trainer dan juga proses pembelajaran. Secara proses pembelajaran sebenarnya dengan mekanik ataupun BMC existing ini tidak signifikan berbeda gitu ya, kecuali nanti yang IT gitu ya, Pak Sentot, sehingga eh, se- secara proses pembelajaran itu bisa dibilang 40 sampai dengan 50% itu materinya ada di BMC. Nah, untuk yang 40 sampai 50%-nya itu nanti tetap akan disupport oleh guru-guru existing ya di sekolah gitu ya. Nah, sehingga untuk materi yang baru gitu ya, untuk yang materi yang baru nanti akan disupport dari biru gitu kan, paralel. Kami pun eh, sedang merencanakan terkait TOT gitu ya. Dan harapannya kalaupun nanti bisa disesuaikan, TOT bisa menjawab ataupun bisa menjadikan guru dari sekolah itu sebagai trainernya operator juga, meskipun masih dalam cara teknikal kompetensinya gitu ya. Eh, karena kalau untuk OJT-nya untuk saat ini mungkin belum, atau nanti jika ada trainer di sekolah yang mempunyai kompetensi tersebut itu bisa didiskusikan lebih lanjut sih ya, Pak Sentot itu ya. Terus terkait unitnya kita coba komunikasikan dulu gitu ya dengan pihak Bumanya gitu ya, Pak Sentot, terkait minimal dari alat berat yang sesuai requirement-nya Buma gitu ya. Kalau unitnya itu memang masuk, bisa kita gunakan gitu, akan tetapi kalau memang wattnya itu terlalu kecil nih unitnya gitu kan, karena di Buma itu paling kecilnya misal PC 200 gitu kan. Nah, itu nanti menjadi bahan diskusi lebih lanjut sih, Pak Santet ya. Cukup terjawab ya Pak ya, kalau memang. Yang itu Pak Ari, Hmm? apakah kita anak-anak kita nanti satu kelas itu Oh iya, tiga-tiganya dapat gitu? iya ya. Oke, mohon maaf terlewat.
Untuk versality-nya nanti akan disesuaikan dengan hasil psikotesnya, Pak. Hasil psikotesnya nanti kan ada rekomendasi versality ya. Rekomendasinya itu untuk unit dump truck, crosser, ataukah unit eskavator itu. Sama halnya yang saat ini OJT operator gitu ya. Kan itu berdasarkan hasil psikotes juga. Gitu, Pak. Baik, oke. Terima kasih Pak Ari. Oke, siap. Sami-sami Pak Sentot. Oke, selanjutnya nih Pak Pusman. Monggo, Pak. Iya, nuhun Pak Ari. Pak Ari, ini kayaknya kita harus lebih banyak ngobrol karena materinya Ya. akan banyak yang baru nih, termasuk Mhm. yang seperti apa kalau di mekanik kan ada semacam BMC-nya. Nah, kalau di yang jaringan kan mungkin ada yang kebutuhan konten-konten materi apa lagi yang diperlukan selain konten yang ke IT-nya gitu. Kemudian ya, untuk terkait seleksi peserta, menambahkan dari Pak Rudi selain psikotes juga kan ada wawancara. Nah, kalau memungkinkan karena posisinya di kami juga sama sekarang anak-anaknya banyak yang sedang PKL di luar. Apakah memungkinkan nanti penjadwalannya kan kalau tanggal 78 itu hari kerja. Misal di hari Sabtu Minggu apakah memungkinkan seperti itu Pak Ari untuk proses apa? Psikotes dan wawancaranya mungkin itu saja Pak Ari. Atur nuhun. Oke. Nanti diinformasikan ya Pak untuk jadwal-jadwal memang ataupun kondisi sekolahnya seperti apa gitu supaya kita cari jalan tengahnya ya Pak Kusman ya. Terus terkait kompetensi kita akan lanjutkan kemarin kan sudah kita pernah ngobrol ya Pak Kusman terkait rencana kompetensi ini kita akan lanjutkan lebih dalam lagi ya Pak ya segera ya. Siap. Ditunggu segera Pak Ari. Di darat lebih bagus kayaknya. Siap. Oke. Selanjutnya dari Bu Wahyu. Monggo, Bu. Iya, Pak. Permisi. Ini saya tadi penasaran sama yang tes fisik. Nah, ini rincian tes fisiknya tuh kayak gimana gitu, Pak? Nanti detailnya. Terus apa aja yang harus kami persiapkan di sini mengingat kondisi siswa kami juga itu sama lagi di tempat PKL semua gitu. Jadi kita nanti pun masalah tes psikotes dan mungkin juga ada English test pun akan kami kondisikan. Cuma yang terkait fisik ini detailnya seperti apa Pak gitu. Oke. Untuk gambarannya tes fisik ini nggak berat gitu ya Bu ya. Secara simpel ini untuk untuk mendapatkan nilai awal dari siswa gitu ya terkait kondisi fisik. Kayak lari 2 kilo dia berapa menit gitu kan nanti kan ada batasan normalnya berapa menit terkait ketahanan paru-paru terus kayak push up sit up berapa kali dalam hitungan di batas menit itu kan itu terkait itu aja sih Bu. Tidak ada minimal tapi kita menangkap dulu nih secara fisiknya siswa-siswa tersebut ada di area mana gitu kurang lebih seperti itu Bu. Oke, baik. Terus untuk rincian yang tadi yang kata Bapak lari mungkin push up, sit up itu adakah rincian baku gitu Pak dari Bu atau Buma gitu biar kami mungkin seragam gitu. Ya, ada Bu. Nanti kami akan kirimkan gitu ya terkait tabelnya gitu ya. Tabulasinya terus nanti akan dibarengkan pada saat jadwal juga ya Bu ya. Untuk detailnya segera kami kirimkan ya. Oke, baik siap. Terima Masuk kasih. nanti Pak ada Adi. tutorial cara psikotes, tutorial cara pengerjaan English testnya. Nanti akan kami satukan di informasi tersebut ya. Oke, sambil ini juga sih Pak terakhir. Kalau misalnya ini kan juga karena kami harus mengkondisikan anak-anak, kemudian dan tadi pesan Pak Ari juga terkait mungkin masalah nilai, kemudian masalah administrasi kesehatan awal, tinggi badan, buta warna dan lain-lain. Ini kan juga Pak Ari bilang kalau misalnya dari pihak sekolah nih kita bisa nih melakukan screening dulu kan kurang lebih gitu Pak. Nah, kalaupun ternyata dengan mengkondisikan ini misalnya jadwalnya ini agak molor gitu dari yang timeline-nya Bapak, gimana Pak? Kalau agak, yang penting agak ya Bu ya, nggak sangat. Iya, kita berusaha semaksimal mungkin lah Pak. Ini juga sambil mengkondisikan gitu kan, karena kalau dari persyaratan tadi itu kan
jurusannya juga banyak nih, bisa otomotif, bisa mesin dan lain-lain. Nah, ini kan juga karena lintas jurusan, jadi kita harus berkoordinir dengan beberapa orang dulu gitu, kurang lebih Iya. gitu. Oke. Oke sih Bu, karena kan di situ ada yang range yang lumayan agak panjang pada saat interview gitu ya. Yang Iya. penting nanti kita sesuaikan jadwal interview pada saat jadwal interview sekolah, taruhlah Singosari gitu ya. Iya. Pada saat jadwal yang nanti telah ditetapkan sebelum-sebelumnya prosesnya itu sudah dilaksanakan semua gitu. Nah, Oke. makanya untuk informasi kondisi aktual di sekolah ini dari Bapak Ibu sekalian gitu mohon diinformasikan dini mungkin gitu ya supaya kami bisa menyesuaikan juga terhadap penjadwalan khususnya interview gitu ya. Ya. Oke Pak Kopi, terima kasih. Oke, sami-sami Pak. Oke, mungkin terakhir ya, Pak Darul, monggo Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ari, Bapak Ibu Koordinator BUMA. Jadi begini Pak, Pak Rata seperti teman-teman pertanyakan tadi, memang siswa rata-rata ini yang mau diseleksi adalah siswa yang lagi magang Pak, yang lagi prakerin. Kemudian kami magangnya selesainya nanti di Januari, Pak, siswa prakerinnya. Jadi otomatis nanti atau kapan apakah selesai magang siswa ini baru running itu program BUMA School-nya atau tidak sampai selesai siswa kami magang running BUMA School-nya. Kemudian ini masalah administrasi, kami kesusahan siswanya itu kami magangnya jauh-jauhan Pak, jadi kemungkinan bisa diprediksi terlambat ini masalah pendataannya ya, karena di site kebanyakan yang di site latih sama Binungan dan jauh tempatnya ya, karena kita mendaftarkan takutnya tingginya tidak sesuai atau gimana fisiknya nanti Pak. Jadi bagaimana prosesnya nanti kita mohon nanti kami bisa berkoordinasi lebih lanjut lagi dengan Pak Arif. Mungkin itu Pak, terima kasih. Baik Pak Darul gitu ya. Yang pertama mungkin nanti kami mohon informasi juga gitu ya terkait kalender akademik yang saat ini berjalan di SMK Muhammadiyah seperti apa gitu. Kalau untuk proses pembelajarannya sih nanti kan akan menyesuaikan gitu, baik nanti dimasukkan secara reguler ataupun secara blok gitu ya, sama seperti yang sudah di sekolah lain juga gitu kan. Terus termasuk nanti dibantu ini Pak, dibantu rencana dari sekolah gitu ya terhadap jadwal yang sudah disesuaikan gitu ya. Kalau dari tadi akan ada step 1, langkah 1, langkah 2, 3, 4 sampai dengan 5 gitu kan, dan tanggal yang kita propose gitu ya, yang kita ajukan gitu kan. Nah, dengan kondisi aktual di SMK Muhammadiyah gitu ya, nanti dibantu disesuaikan saja Pak terhadap proses 1 sampai kapan sampai dengan proses 3 gitu kan, khususnya sampai dengan proses langkah 4 gitu ya. Nah, kan tetapi harapannya tadi di tanggal 22 ini kita sudah dapat menginformasikan atau mengumumkan hasilnya itu serentak gitu ya Pak.
Sementara seperti itu, Pak Darul, kira-kira apa Bang memungkinkan Pak? Insya Allah bisa, Pak. Bisa ya, aman ya. Aman. Ini masalah nilai, Pak. Hah? Masalah nilai produktif sama nilai matematikanya, Pak. Mm-mm. Iya. Seandainya iya itu apakah itu kan dipilih 40 orang, Pak. Nanti yang apakah nanti 30 orang lagi. Kalau tidak sampai mencukupi 30 orang, Pak, gimana? Heeh. Nah, eh, kalau secara kuota itu Ya, yang kami ajukan bahasanya ya Pak Darul itu ya. ya, Akan tetapi untuk pemenuhan secara isinya gitu ya. Oh, saya ya, mau 25, saya mau full aja 30 gitu ya. ya. Tapi yang lulus 28, yang dua gak apa-apa tambahin aja gitu. Nah, itu hak keputusan kembali lagi ke Buma ya, Pak Darul ya. Jadi nanti pada saat hasil interview ini Iya, Buma akan mengirimkan nih SMK, contohnya SMK Muhammadiyah ini list yang lulus. iya. SMK Cilacap ini yang lulus, SMK Singosari ini yang lulus ya. Nah, kami hanya menerima itu Pak Darul ya. Oke, ya. Makasih, Pak. Ya. Oke, siap. Makasih Pak. Oke, Pak Raja Mudin, silakan. Oke, Mas Arif, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran, Mas? Halo? Aman Pak. Oh ya, terima kasih. Baik, yang saya ingin tanyakan, Mas Arif, masalah calon siswa yang akan direkrut ini, Pak. Masalahnya tahun kemarin itu yang kami rekrut itu kan untuk program 3 tahun kan kami ambil dari kelas 2. Yang program 4 tahun kami rekrut yang kelas 3. Nah, muncul problem sekarang yang angkatan baru-baru ini, bahwa ketika mau diuji sertifikasi, itu kami terhambat dengan kelulusan. Karena anak-anak kami ternyata yang mau dipersiapkan untuk ikut uji LSP itu kan belum lulus. Nah ini. Nah untuk tahun sekarang, untuk perekrutan sekarang, apakah kami masih diperbolehkan untuk merekrut yang kelas 2 untuk program 3 tahun dan kelas 3 yang program 4 tahun, Pak? Nah, itu Mas Ari. Seperti yang jalan selama ini. Terima kasih, Mas. Oke, baik. Pak Raja, untuk case ini kemarin sudah disepakati oleh Buma bahwasanya setiap perekrutan siswa kelas industri setiap tahunnya itu adalah siswa yang akan lulus di tahun depan. Berarti siswa yang pada tahap atau pada tahun angkatan terakhir, gitu ya. Berarti 2024, Pak ya? Lengkap Berarti yang kalau lulus sekarang, 2024. berarti kalau sekarang siswa angkatan 2023, 2024, berarti siswa yang di mana pada tahun 2024 siswa sudah lulus. Itu Pak. Nah, ini masalah ini, Pak. Yang masalahnya yang dipersiapkan yang akan tamat tahun depan itu, Pak. Sekarang juga sama itu SMK Muhammadiyah. Jadi siswa kami itu masih di lokasi Prakerin, itu berakhirnya nanti akhir Februari, Pak. Nah, ini masa kami khawatir jangan sampai program pembelajarannya jalan, ini anaknya masih di lokasi PKL. Nah, ini bagaimana ini Pak kira-kira? Ya Pak, Ya. boleh dibantu sama sama halnya tadi yang diinformasikan ke Pak Darul gitu ya, dengan kondisi penyesuaian terhadap kondisi sekolah gitu ya, terhadap jadwal dan juga 4
dan juga proses sampai dengan langkah keempat gitu ya. Pengajuan dari sekolah itu penyesuaiannya seperti apa gitu ya. Ya harapannya tadi yang kita kunci di tanggal 20-an atau tanggal 22 ini kita sudah bisa mengumumkan gitu ya hasilnya gitu kan. Terlepas tadi ada masukan tesnya di hari Sabtu ataupun hari Minggu, ya, coba diajukan saja Pak supaya kita dapat jalan tengahnya nih gitu ya, supaya kita jalan tengahnya secara jadwal masih masuk dengan jadwal yang kita ajukan, tapi secara proses kita bisa menyesuaikan dengan proses yang ada di sekolah gitu ya Pak Raja. Oh iya, iya. Iya Pak. Oke, siap. Terima kasih. Oke, mungkin terakhir Pak Darwanto, monggo Pak. Baik, terima kasih. Langsung saja Pak Ari dan teman-teman semuanya. Izin tanya langsung. Yang pertama, tadi kan disampaikan di situ ada jurusan teknik ketenaga listrikan. Kalau di dalamnya itu ada teknik pembangkit tenaga listrik. Berarti jurusan ini bisa nggih, Pak Ari nggih? Teknik pembangkit tenaga listrik itu masuk ke ketenaga listrikan sebenarnya. Yang kedua, yang terkait TOT. Nah, saya sudah pernah menyampaikan ke Pak Ari, yang mana kami berencana itu pengen menambah instruktur, Pak. Jadi instruktur saya 3 itu kurang maksimal, sehingga harapan saya itu saya mau menambah untuk instruktur. Nah, untuk tahapannya tentunya ada TOT ataupun apa. Mohon informasi terkait TOT ini kapan dilaksanakan atau bagaimana. Nah, kalau misalkan nanti TOT belum dilaksanakan, sementara pembelajaran BMC sudah dimulai gitu. Mohon izin apakah instruktur yang kami usulkan ini apakah boleh untuk memulai atau bagaimana gitu, atau seremoninya gitu, atau persyaratannya. Mohon pencerahannya ini aja Kang Ari. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak. Yang pertama boleh. Oke, karena jurusannya kan masih relevansi ya. Terus yang kedua terkait TOT, mohon izin kami akan godok dulu gitu ya, pas skemanya seperti apa, termasuk dari SMK lain juga kan pastinya ada refresh dan juga khusus kalau ada tenaga pengajar yang baru kan itu perlu kita TOT-kan juga gitu kan. Terkait proses pembelajarannya kita paralelkan ya Pak ya, ataupun di SMK Cilacap kan yang baru tuh 3 ya Pak ya, 3 sama yang existing 1 ya kalau tidak salah ya. Nah maksudnya secara jadwal kita kan bisa di rekayasa dulu gitu ya, yang memang trainer yang ada dulu gitu ya, yang course-nya akan dimulai, sehingga yang kiranya nanti trainer-trainer yang baru akan mengisi itu kita bisa simpan di belakang gitu ya, sehingga prosesnya itu kita bisa paralel gitu ya. Mungkin itu Pak Darwanto sementara gitu ya. Tapi nunggu jadwal TOT-nya tadi ya. Siap. Oke. Baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, kalau untuk proses sosialisasi perekrutan angkatan 2000 yang angkatan 2324 ya saya nyebutnya sih supaya gampang gitu kan, yang pasti berarti angkatan 2324 tahun 2024 lulus. Kadang saya suka bingung gitu kalau udah Abgi gitu, ada yang batch 6, ada yang batch 5. Jadi ada perbedaan gitu ya. Nah, intinya kalau dari kami gitu ya, proses perekrutan harapannya di tanggal 20-an itu 22 itu sudah bisa mendapatkan hasil siswa yang lulus gitu ya, terlepas dari prosesnya. Nanti ada penyesuaian seperti yang tadi beberapa sekolah sampaikan, ada yang di hari Sabtu, di hari Minggu, ataupun nanti ada mundur dikit gitu ya. Nah itu mohon diinformasikan sedini mungkin gitu ya terkait jadwalnya, supaya kami bisa menyesuaikan terhadap jadwal interviewnya gitu ya.
Mungkin nanti interviewnya ada yang di switch, yang tadinya di belakang simpan di depan, yang tadinya di belakang di depan jadi agak ke belakang jadwalnya gitu. Yang mana tujuan akhirnya kita sama-sama mendapatkan hasil yang terbaik dan juga hasil lulusan 2023-24 itu sudah bisa diumumkan. Itu saja mungkin dari saya Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum saya undur diri, mungkin dari Mas Gib, Pak Ari ada tambahan? Ada, oke silakan. Cek, apakah sudah masuk? Masuk Pak, masuk. Oh iya, Sudah Pak, Pak. ini aduh laptopnya belum diatur ini Pak. Jadi tambahan dari saya berkaitan dengan sertifikat ya Pak ya, sertifikat Bintalsik yang kemarin ditagih ya Pak ya sama teman-teman Buma. Nanti kita akan konsepkan bareng-bareng ya Pak, minta bantuannya. Saya sudah mencoba untuk membuat sertifikatnya, nanti kita samakan saja. Yang penting nilainya nanti minta tolong diisi sama pelatihnya. Sama satu lagi berkaitan dengan cap ya Pak ya. Karena memang harus ada cap dari TNI-nya, apakah bisa diusahakan untuk dimintain Pak untuk scanannya. Jadi kita edit aja nanti untuk sertifikatnya. Seperti itu Pak. Jadi harapannya di minggu depan ya secepatnya lah Pak ya kita sudah selesaikan untuk soft filenya. Gitu nanti untuk di print itu bisa lah gampang ya Pak. Yang penting selesai dulu untuk sertifikatnya. Gitu. Ya kalau kita ngomongnya ya sebagai syarat ya Pak ya, sebagai syarat. Itu untuk nilainya nanti kita kembalikan ke TNI-nya. Itu ya Pak ya. Pak Dar juga ya Pak ya, minta tolong yang tadi Pak kita diskusikan Pak ya. Siap. Gini, Pak Kif. Ya. Mas Kif, kalau gini, karena tadi kan terkait ada tanda tangan, kemudian ada stempel, tentunya biasanya itu instansi, apalagi sekelas TNI itu punya standar sendiri Pak, biasanya. Standar, oh saya maunya yang model kayak gini, ada logo ininya, terus pinggirnya, pinggir ininya, garis tepinya pakai logo apa itu. Itu biasanya gitu. Nah kalau misalkan menginginkan kayak gitu ya nggak apa-apa, nggak harus sama ya. Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Yang penting ada gitu Pak. Jadi kayak seperti halnya formalitas gitu ya Pak ya. Yang penting ada karena sebagai syarat. Oke, pasti matur nuwun. Kalau misalkan tidak ada ya pakai yang saya buat gitu agar cepet aja biar jadi gitu ya Pak ya. Nanti saya share ya Pak ya. Tuh. Iya, Mas Ari. Gimana Pak Ridanto? Ya, untuk yang dari TNI itu Ya. kami sudah koordinasi dengan Kodim, termasuk pelatihnya. Nah, mereka kemarin itu menyarankan bukan sertifikat pelatihan, karena memang kan tidak ada kurikulum resmi yang dilakukan. Mereka itu menyarankan itu semacam piagam penghargaan. Nah, nanti di situ tetap dituliskan ada materinya dengan durasi waktunya ada. Seperti itu. Ya, kalau untuk piagam sih sama Pak, nggak apa-apa, bisa Pak. Piagam Ya, dan penghargaan. ya itu alhamdulillah sudah selesai Mas Ari untuk yang OJT operator 11 orang yang lulus itu sudah dibuatkan oleh TNI dan sudah bisa ya Pak ya dibuatkan ya. Yang penting ada materinya sama ada tanda tangan dan cap dari TNI-nya. Iya, siap, sudah mereka buatkan, sudah selesai. Ya, sama ada tanggal ya Pak ya, durasinya dari kapan sampai kapannya gitu ya Pak ya. Kemarin hanya anunya aja Mas Ari, menuliskan jumlah jamnya aja. Oh ya nggak apa-apa. Iya. Siap Pak. Berarti yang belum
masih banyak ya Pak ya, untuk sekolah-sekolah lain belum ada template-nya ya. Nggak apa-apa Pak. Oke, nanti nggak apa-apa kalau yang sudah komunikasi sama TNI-nya silakan dilanjutkan Pak ya. Di-push aja biar bisa lebih cepat Pak, karena memang siswa kita terkendala untuk masuknya. Nanti biar yang nggak ada nanti pakai template kita aja. Seperti itu aja Pak ya. Oke. Oke. Oke, dari saya cukup Pak. Oke, udah Mas Kibar ya. Oke, itu Bapak Ibu gitu ya, diskusi kita pada hari ini. Dan terakhir mungkin dari saya, kami kan tanggal 6 ini ada event Bapak Ibu ya, eksibisi dan edu seminar. Tentunya kami mengundang nih Bapak Ibu yang khususnya kalau yang memang tidak bisa hadir, mohon bisa join online nantinya. Untuk linknya nanti akan kami kirimkan di grup koordinator seperti biasa gitu ya, untuk edu seminar ini gitu ya. Dan nanti ada untuk narasumbernya, insya Allah bisa memberikan kita inspirasi gitu ya. Dan ada door prize tentunya. Kita mohon kehadirannya untuk Bapak Ibu, untuk secara online juga Bapak, dan mohon dibantu disebarkan ke rekan-rekan atau yang lainnya gitu ya, supaya bisa ikut hadir juga di dalam edu seminar biru ya. Oke, itu aja dari saya mungkin saat ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita diskusikan, apa yang sudah kita rencanakan, khususnya untuk siswa UMA kelas industri gitu ya, tahun angkatan 23, 24, bisa diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, dan proses pembelajarannya nanti bisa 100% kompeten gitu ya, sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk itu saya tutup untuk meeting kita siang hari ini dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.